Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada hari ini membuat kita semangat dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena saya akan memberikan bagaimana Paulus menuju panggilan sorgawi, dia melakukan kerja keras. Apa yang dilakukan Paulus, apa yang menjadi pernyataan Paulus melalui firman Tuhan yang saya ambil menjadi renungan, yaitu dari Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, saya akan bacakan dari mulai ayat 12 sampai ayat 14, yaitu bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat yang 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Tema pada hari ini adalah menuju panggilan surgawi. Paulus yang kita tahu telah ditangkap oleh Yesus, dulu seorang yang membunuh banyak orang pengikut Yesus, dan dia tidak mau menerima dan menolak ajaran Kristus Yesus. Tapi kita tahu dalam perjalanan dia di Damsyik, dia ditangkap oleh Yesus. Sejak itu dia berubah. Perubahan itulah yang membuat dia untuk hidup menuju panggilan surgawi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang kita mau petik dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Paulus menyadari bukan kekuatan dia, tetapi karena kasih karunia Tuhan, dia boleh ditangkap oleh Yesus. Bukan karena kehebatan dia, tapi karena Yesus yang memanggil dia. Oleh karenanya yang kita akan pelajari, yaitu ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia menyadari bahwa Yesus yang menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang dilakukan Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Paulus bukannya tidak berterima kasih, mengucap syukur pada lalu dia ditangkap oleh Yesus. Dia menyadari itu. Tetapi dia melupakan segala kebejatan dia, keberdosaan dia, kebodohan dia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Paulus betul-betul meninggalkan. Dia ingin melupakan hal-hal yang buruk dalam dirinya, karena hal itu tidak baik. Dan sekarang dia berfokus, berpikir apa yang di hadapannya, apa yang harus dia pikirkan untuk masa depan. Karena dia begitu bersyukur, saya katakan bersyukur, karena dia menyadari bahwa dia ditangkap oleh Yesus. Karena dia menyadari pada saat dia ditangkap Yesus, apa yang dia perbuat. Dia menuju fokus kepada apa hidup yang masa depan bersama Yesus. Ada satu tujuan dia, fokus kepada masa depan yang indah. Karena dia tahu masa depan itu jauh lebih indah daripada masa lalu dia yang begitu buruk. Dia menyadari yang dulu dia tidak sadari bahwa perbuatan dia adalah perbuatan yang kejam dan keji di hadapan Tuhan, yang mungkin tanpa Tuhan Yesus mungkin tidak terampuni. Dia mengalami hidup kebinasaan, tapi dia menyadari karena kematian dan kebangkitan Yesus itu yang mengubah dia, bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya
untuk Paulus berubah, sehingga Paulus menyadari bahwa tubuh dan darah Yesus itulah yang berharga bagi dia, sehingga kebiasaan buruk, pikiran yang buruk, dan pola hidup yang buruk di masa lalu dia tinggalkan dan menuju masa depan yang indah bersama Yesus. Dan dia fokus saya katakan, kepada visi dan misi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Kita tahu Paulus melayani 3 kali mengelilingi Asia, 35 tahun dia mengelilingi. Dia menjadi rasul, ya, tulisannya begitu banyak. Karena firman Tuhan terus diwahyukan dalam kehidupannya. Sehingga dia melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga Paulus fokus kepada Tuhan. Dia tinggalkan hal keduniaan, duniawian. Dia tinggalkan hal kedagingan. Sehingga dia berfokus kepada Tuhan. Yang terakhir, dikatakan ayat 14. Dan berlari-lari. Jadi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Berlari-lari artinya apa? Dia melakukan mengejar panggilan sorgawi, yaitu hadiah untuk sorga, karena sorga adalah tujuan hidup bagi Paulus. Sorga dia tahu hadiah bagi orang yang ditangkap oleh Yesus. Karena Tuhan sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga, dia yakini. Dan dia sudah melihat sorga. Dan yakin bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Dan oleh karenanya dia bekerja keras, melayani, menginjili. Ya, kita tahu dia sampai tersiksa, menderita. Hampir-hampir dia mati. Paulus berlari-lari artinya dia tidak statis, tapi dinamis. Berlari artinya dia mengejar, bekerja keras, itu artinya untuk menuju panggilan sorgawi. Karena sorga itu bicara hadiah. Sorga itu bukan sekedar pemberian biasa, tetapi sorga itu anugerah. Anugerah, saya sebagai hamba Tuhan katakan anugerah, karena itu hadiah. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena status posisi jabatan kita, bukan saudara, atau keturunan kita, bukan karena harta kita. Sorga itu adalah hadiah. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu bahwa dirinya telah ditangkap Yesus. Dia mengerjakan fokus apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Sehingga dia bekerja keras, dikatakan berlari-lari untuk mendapatkan hadiah, itu panggilan sorgawi. Oh, begitu indahnya Paulus menyatakan itu, bahwa sorgawi adalah hadiah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tadi saya sudah sampaikan renungan dari firman Tuhan. Sekarang masuklah kepada kita. Bagaimana saudara? Jika saudara mengetahui Tuhan sudah mentumpahkan darahnya untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita statis diam sebagai umat percaya? Sebagai orang Kristen kita hanya diam, kita percaya tetapi tidak melakukan apa-apa, tidak berlari-lari, karena sorga itu adalah hadiah saudara. Memang banyak orang bilang saya sudah percaya, sudah otomatis masuk sorga. Apakah betul seperti itu? Saya katakan sebagai hamba Tuhan, lihat Alkitab itu. Lihat firman Tuhan. Memang kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita fokus kepada panggilan surga itu dan hadiah itu. Dan kita harus bekerja di dalam kehendak Tuhan tentunya. Kita tahu Paulus begitu kerja keras untuk keselamatan dunia. Nah sekarang persoalannya kita, apa yang kita sudah lakukan bagi Tuhan dan dunia? Apa yang kita lakukan? Kita melupakan masa lalu kita yang buruk, keberdosaan kita, habitat kita yang begitu buruk ya. Dan kita ditangkap Yesus dan kita boleh percaya kepada Yesus. Itu suatu anugerah. Dan kita percaya tubuh darah Yesus menyelamatkan kita dari keberdosaan kita.
Nah sekarang persoalannya, yaitu ayat 14 tadi, berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Apa yang kita sudah lakukan untuk menuju panggilan surgawi, untuk kita menerima hadiah yang besar itu, saudara. Surga itu selama-lamanya, saudara. Surga itu bicara kekal. Dan pernah saya katakan nanti dalam kitab kehidupan, apa yang kita torehkan di dalam kitab kehidupan, apa yang kita sudah lakukan, dan itu tercatat semua dalam kitab kehidupan. Sudah berapa jiwakah yang kau bawa ke hadapan Tuhan? Keluargamu, suami atau istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, supirmu mungkin, pembantumu, karyawanmu, atau tetanggamu. Berapa banyak yang sudah kau bawa mengenal Yesus? Jangan-jangan kau belum melakukan apa-apa untuk Tuhan Yesus. Dikatakan Paulus tadi, berlari-lari. Ya, berlari-lari. Wih, luar biasa. Saya sendiri melihat ayat ini cukup menghentak jantung saya. Berlari-lari. Wih, Paulus mengatakan begitu. Apakah kita sudah berlari-lari mengejar panggilan surgawi itu, untuk mendapat hadiah surgawi itu? Memang itu anugerah. Saya tahu itu anugerah. Tetapi kita harus melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan dalam mati, saudara. Jangan berpikir kekristenan, ya, karena saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saya sudah diam, tidak lakukan apa-apa. Anda salah besar. Sebagai hamba Tuhan saya katakan salah besar. Saya katakan kita sebagai orang Kristen, kita harus berbuat, ya, beritakan berita keselamatan. Dan masih banyak orang yang perlu berita keselamatan pada hari ini. Oleh karenanya saya mau katakan, berlari-lari. Dan fokus kita menuju panggilan surgawi itu, kita melihat ke depan, masa depan yang begitu indah bersama Yesus. Ya dong, saya sebagai hamba Tuhan saya mengajak, kita harus bekerja keras menuju panggilan surgawi dan mendapat hadiah. Ya tentunya kata hadiah itu anugerah. Ya kalau saya mau katakan, kita ambil ilustrasi dulu. Kalau anak-anak kita mendapat nilai yang terbaik, ranking prestasi yang baik, tentunya kita sebagai orang tua akan memberikan hadiah tentunya kan. Begitu juga Bapa di sorga, Dia akan melihat anak-anaknya berprestasi, melakukan yang terbaik, pasti Dia akan memberikan hadiah, anugerah itu yang tidak bisa dibeli oleh kita. Ya bukan karena perbuatan kita, betul, tetapi kita harus bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus bekerja melayani. Tidak seluruhnya harus jadi pendeta, saudara, atau menjadi seorang misionaris. Kita bisa menjadi seorang pelayan Tuhan di dalam kehidupan kita. Status kita sebagai pengerja, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, apapun statusmu, tentunya kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, di dalam video saya yang sebelumnya, sudahkah berarti hidup saudara? Sudah berartikah hidup kita? Hidup kita berarti untuk Tuhan dan untuk dunia. Jangan-jangan kita belum berarti, kita hanya egois memikirkan diri kita, bagaimana kehidupan kita. Jangan saudara. Mari kita pikirkan menuju panggilan surgawi, karena umur kita terbatas, saudara. Oleh karenanya saya mau katakan, mari kita berlari-lari seperti Paulus, bekerja keras dan tinggalkan perbuatan buruk kita, kebiasaan buruk kita. Jauh tinggalkan, dan sekarang kita menuju kehidupan yang baik, semakin baik dan semakin baik menuju. Karena pada saat kita nanti dipanggil Tuhan, ya, pada saat kita dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan yang baik, saudara. Ya, Paulus gitu. Karena waktu dia pada saat mau dipanggil Tuhan, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya dia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan Yesus yang dia berikan kepada Paulus. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita bisa mengatakan nanti dipanggil Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik? Jangan itu hanya ditulis di batu nisan, tetapi kita belum melakukan apa-apa. Ya,
Itu suatu kemunafikan dan kebohongan. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, tapi di batu nisan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Apanya pertandingan yang kau lakukan? Jangan-jangan kau belum melakukan pertandingan. Start juga belum. Ya saudara, jadilah orang Kristen. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan, jadilah orang Kristen yang betul-betul bekerja. Ya, apa yang kau sudah lakukan untuk Tuhan dan dunia? Sudah berartikah hidupmu? Sudah bergunakah hidupmu? Kita menuju panggilan surgawi, karena surgawi adalah tujuan kita. Kita berharap kita berjumpa semua yang mendengar video ini. Mari kita tinggal di Indonesia itu bekerja keras. Masih banyak orang yang memerlukan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.